Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini, dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan suatu debat antara para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Tsuma dan kawan-kawannya. Kita akan melihat bagaimana para apologet Kristen akan melontarkan berbagai macam pertanyaan kepada Ustadz Tsuma berkaitan dengan iman kekristenan. Mengapa demikian? Karena Ustadz Tsuma ini bersama dengan kawan-kawannya kerap kali selalu membahas dan musik iman kekristenan. Bahkan dia sendiri telah mengklaim bahwa dia merupakan seorang yang ahli kitab suci atau Alkitab itu sendiri. Maka dari itu kita akan melihat bagaimana Ustadz Tsuma pada akhirnya dibuat ketar-ketir oleh para apologet Kristen. Maka dari itu tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Saya mempersilakan untuk semua bisa memberikan komentar yang baik, positif, tanpa menjatuhkan satu dengan yang lain. Dan kiranya video ini juga, bahkan debat ini boleh memberkati kita semua. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Katakan ada di dalam kitab sahihah. Itu kami tidak peduli. Kenapa? Satu, Anda tidak bisa baca original teksnya. Yang Anda gunakan hanya terjemahan. Sementara kami sudah jelas mengimani ma qultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullah rabbi wa rabbakum. Aku Isa tidak pernah mengatakan kepada manusia sembahlah aku selain daripada Allah. Aku tidak pernah mengajarkan itu, kecuali apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk aku katakan. Apa itu? Ani abudullah, sembahlah Allah, Rabbi, Tuhanku, wa rabbakum, dan Tuhanmu. Jadi percuma kau mau bawa data dari luar angkasa pun tertolak. Kenapa? Kami ada Al-Quran. Al-Quran yang membentengi kami dengan cara-cara penyesatan yang Anda lakukan. Nabi Isa itu mau dia kalimatullah, mau dia ruhullah, ternyata dia endingnya apa? Mengajarkan menyembah kepada Allah, Tuhannya dan Tuhannya umat manusia. Nah, kembali kepada pengajaran umat Islam. Di dalam Al-Quranul Karim diterangkan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia maha hidup. Yang tidak maha hidup itu yang butuh roh untuk bernapas, dan itu Yesus. Coba kita bayangkan kalau Yesus itu tidak ditiupkan roh di dalam jasadnya, maka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yesus hanya menjadi mayat. Ini yang Anda tuhankan. Makhluk yang dikasih roh, makhluk yang punya roh. Makanya dikatakan rohullah. Dia adalah seenggok daging yang kemudian ditiupkan roh dari Allah atau roh Allah, kemudian dia hidup. Jadi jangan Anda mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan, Isa itu adalah Tuhan, dan Tuhan Allah SWT itu bukan Tuhan karena tidak ada roh di dalam dirinya. Dikatakan bahwasanya Allah itu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia maha hidup. Yesus dihidupkan, Yesus dimatikan. Jadi tidak berlaku bagi umat Islam Tuhan yang Anda promosikan itu, kawan. Oke, tertolak ya. Masih ada waktu? 12 detik lagi. Jadi ketika Anda mengatakan ruhullah, kemudian kalimatullah, saya katakan kepada Anda, ruhullah artinya ruh Allah, artinya roh dari Allah. Kalimatullah artinya kalimat dari Allah, perkataan Allah, kehendak Allah. Demikian. Terima kasih. Oke, kita kembali. Aku ditaruh di kolom yang besar, host. Baik. Oke ya. Oke, kita mulai ya Bang ya. Yuk. Ya.
Sebentar. Tunggu Belum ya? bukan dulu ya. Tunggu ya. Duh, Bet. kok nggak muncul ini apanya? Sebentar. Hmm. Kameranya. Oke. Kita mulai ya. Bro Juma ini sangat baik ya. Tadi kau katakan bahwa kau ikut apa yang diajarkan Isa. Tapi saya mau tegaskan kepada semua pemirsa bahwa Isa di dalam Quran bukan Yesus di dalam Alkitab. Alasannya yang pertama, Isa itu pamannya Harun, kakeknya Imran, mamanya Maryam, hidup di zaman Musa. Sedangkan Yesus hidup di abad pertama, Musa 15 abad sebelum. Jadi saya tidak mengerti Isa atau Yesus yang mana yang diikuti Juma. Yang berikut, Isa yang dia samakan dengan Yesus menyuruh menyembah kepada Allah. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, oleh Musa, bahkan oleh Yesus dalam kemanusiaannya adalah Adonai Elohim, Bapa Yahweh. Tidak ada satu kata Yahweh pun di dalam Quran. Tidak ada satu kata Bapa kepada Allah di dalam Quran. Isa di dalam Quran ajarannya hanya itu saja. Sementara Yesus di dalam Alkitab ajarannya dibaptis. Ajarannya berdoa kepada Bapa di sorga. Ajarannya apa? Perkawinan satu laki-laki satu wanita. Lebih dari situ ajaran bertentangan dengan Yesus. Itu ya. Yang berikut apa lagi? Ajaran Yesus tentang sorga, kudus, tidak ada kawin-mawin, tidak ada bidadari. Ajaran Yesus tentang masuk sorga itu karunia Allah di dalam Yesus, bukan melalui neraka dulu. Kan ada melalui neraka dulu dicuci baru masuk. Jadi saya tidak tahu Isa yang mana yang kamu ikuti. Kalau Isa di Quran oke lah, tapi jangan samakan Isa dengan Yesus, beda sekali. Arti nama Isa juga beda, arti kelahirannya juga beda, ajarannya beda, kehidupannya juga beda, kematian dan kemuliaannya juga beda, kedatangannya di akhir zaman juga beda. Jadi kalau cuma kau ikut Nabi Isa, saya hargai dan saya dorong. Ikutlah Nabi Isa itu. Karena memang Nabi Isa di Quranmu itu terkemuka di dunia di akhirat, satu-satunya yang tak berdosa. Walaupun demikian Nabi Isa di dalam Quran bukanlah Yesus di dalam Alkitab. Selamat datang di kebenaran. Untuk Nandar, saya kasih tahu lagi samamu bro ya. Ini udah kujelaskan tadi sama kau sebenarnya. Perhatikan ya. Jadi roh manusia mulai dari Adam sampai sekarang itu roh manusia itu ciptaan. Maka dihembuskan. Bahkan Yesus pun dalam kemanusiaannya dia manusia yang sama dengan kita. Dia punya tubuh, dia punya pikiran, dia punya roh. Tetapi roh Allah berdiam secara sempurna dalam diri Yesus. Bahkan oleh roh Allah lah Yesus mampu menaklukkan segala mujizat. Jadi roh Allah, roh kudus atau roh kebenaran dengan roh manusia itu dibedakan artinya. Kalau roh Allah itu prinsip hidup yang ada di dalam diri Allah. Kalau roh kudus atau roh kebenaran, roh Allah yang diutus oleh Allah di dalam nama Yesus menyertai orang Kristen. Kalau roh manusia itu hakikat manusia, bahwa manusia itu memiliki prinsip hidup sebagai manusia ciptaan. Itu bro Nandar, kamu kok nggak ngerti-ngerti? Sekarang, adakah manusia di dalam pel menyembah roh Allah itu, yaitu Bapa itu sendiri. Di dalam hakikatnya yang maha itu ada firman dan rohnya. Ketika orang menyembah Allah Bapa, sudah pasti dia menyembah firman dan roh. Karena firman dan roh ada di dalam dirinya. Contoh, kalau anaknya Nandar memanggil Nandar, berarti dia sudah memanggil kamu, tubuh, jiwa, dan rohmu. Anakmu tidak memanggil hanya tubuhmu, anakmu tidak memanggil hanya rohmu, anakmu tidak memanggil hanya pikiranmu, tapi sudah memanggil Nandar. Nandar itu hakikatnya manusia, terdiri dari 3 realita, tubuh Nandar, pikiran Nandar, dan roh Nandar. Kalau anakmu memeluk tubuhmu, sudah pasti ikut dengan jiwamu, pikiranmu, dengan rohmu. Apa anakmu hanya bisa memeluk rohmu? Enggak mungkin. Rohmu, prinsip hidupmu, pikiranmu dengan akal budimu itu ada dalam dirimu. Jadi kalau anakmu memeluk Nandar, maka anakmu sudah memeluk juga seluruh eksistensi dirimu. Jadi Nandar kamu itu gimana sih Nandar? Masa saya harus ngajar ke anak TK lagi kalian 2 ini? Aduh, nih ngaku tante melihat kalian ini. Udah dijelaskan masih ada dari Roh Kudus. Masih ada. Kalau masih ada lanjut. Oke. Pakai waktu jadi, saya. Ini. Oke, lanjut aja, lanjut. Udah. Oh, Masih udah. ada 30 detik lagi, Bang. Gak apa-apa kalau lain masih punya mau disampaikan pakai waktu saya. Ayo langsung sampaikan aja nih waktunya. Ya, silakan. Oh, saya Jangan oke. dipotong dulu Bang Malik Oh ya. ya. Ya, silakan, silakan.
dibuka, mic-nya dibuka, mic dibuka. Oke, sudah habis waktunya. Waktunya terbuang sia-sia Bang Malikil. Oke. Oke. Kita lanjut ke Bang Malikil ya. Kita lanjut ya. Jadi Nandar. Kita mulai ya. Ya, Nandar mengatakan bahwa roh itu ciptaan. Dia mengutip Ali Imran 59. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakan dari tanah kemudian berfirman kepadanya jadilah. Kan kontradiksi nanti jadinya. Di sini kan Adam diciptakan dari tanah. Kalau di seberang itu kan roh kami. Nah, jadi Isa itu materinya bukan debu tanah seperti Adam. Isa itu adalah ruh. Oke, betul kata Lai Erben. Isa itu bukan Al-Masih. Isa bukan Yesus, tapi tak ajari kalian supaya kalian menyembah Isa yang lebih layak. Karena Isa menurut Quran itu adalah zohirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini. Lalu di dalam kitab Daqiqul Akbar ya, saya jelaskan penciptaan Adam ya. Nandar nggak tahu ini Adam bagaimana. Dijelaskan dalam suatu hadis ketika Allah ingin meniupkan ruh pada Adam, AS, maka diperintahkannya ruh untuk masuk ke dalam tubuh Adam. Ruh pun masuk ke dalam tubuh Adam, mulai dari otaknya. Dan dia berputar-putar di dalamnya selama 200 tahun. Lalu ruh itu turun pada mata sehingga Adam dapat melihat dirinya yang masih berupa lumpur. Ini verifikasi bahwa Adam itu dari debu tanah. Isa itu dari ruh. Jadi samanya di mana? Ya, jadi challenge-nya tadi, carikan ruh itu ciptaan di dalam Quran. Saya kasih hadiah sepeda buat you berdua. Dan carikan saya ada manusia selain Isa yang asalnya dari rohullah, dari roh Allah Subhanahu wa taala dan dari kalimat Allah Subhanahu wa taala. Carikan saya satu selain Isa. Saya kasih hadiah sepeda buat you berdua kalau dapat ayatnya ya. Oke. Nah, di dalam pemahaman Isa memang simpang siur di dalam Quran. Di dalam Sadul Ma'ad ada yang mengatakan Isa itu adalah Jibril, ada yang mengatakan Isa itu adalah Allah, ya kan? Nah, dalam Sadul Ma'ad di sini dijelaskan bahwa Isa itu adalah Jibril yang dikandung oleh Maryam yang masuk lewat mulut. Syekh kami Ibnu Taimiyah, semoga Allah mensucikan ruhnya, berkata kepadaku sanad tersebut juga adalah sanad hadis dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi. Ya, lanjut. Ruh Isa termasuk ruh yang diambil ikatan dan perjanjian pada masa Adam. Lalu ruh tersebut dikirim kepada Maryam saat mengambil tempat terpisah dari keluarganya. Dari ruh timur, dari arah timur Allah mengirim ruh itu dalam bentuk manusia, lalu menjelma kepadanya. Nah, ini kan ruh yang dikirim katanya kan Jibril menjelma dalam manusia kepadanya sebagai manusia dalam bentuk sempurna. Kemudian dikatakan maka Maryam mengandung orang yang berbicara dengannya, di mana orang itu masuk melalui mulutnya. Jadi yang dikandung Maryam itu ada yang Jibril, ada yang Allah. Jadi simpang siur. Mengapa simpang siur? Karena apa? Karena sumbernya itu bukanlah ilahi. Sumbernya adalah orang yang sama seperti kita manusia yang lupa-lupa ingatan, yang amnesia. Jadi makanya timpang tindih pengajaran di dalam Islam. Siapa Ruhul Kudus? Tidak ada secara tekstual Ruhul Kudus itu Jibril. Nggak ada. Saya kasih challenge semua umat Islam, carikan Jibril itu Ruhul Kudus di dalam Quran. Saya kasih hadiah sepeda. Dalam Quran ya, bukan hadis ya. Dan carikan di dalam Quran dan hadis bahwa ada manusia yang asalnya seperti Isa dari roh Allah Subhanahu wa taala dan dari kalimat Allah Subhanahu wa taala. Satu aja selain Isa siapa? Karena hanya Isa semata wayang yang ada di dalam literatur Quran. Baik hadis bahwa asalnya Isa itu adalah rohullah, roh Allah Subhanahu wa taala dan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jibril itu tidak memenuhi kriteria. Nah, pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Jibril ada mencaci maki. Masakan Ruhul Kudus itu untuk mencaci maki? Ini sesuatu yang salah. Tidak mungkin Ruhul Kudus namanya kalau dipakai untuk caci maki, apalagi mengajarkan dosa itu sekalipun berbuat dosa masuk surga. Ini pengajaran yang tidak seperti pengajaran Tuhan.
Ya, di dalam dunia ini hanya ada dua ajaran. Pengajaran Tuhan dan pengajaran setan. Kenapa? Karena konsekuensinya ada dua. Surga itu adalah basis bagi pengajaran Tuhan. Neraka itu adalah basis bagi pengajaran setan. Jadi ajaran yang menyatakan, melegalkan dosa masuk surga, ya kawan-kawan bisa jawab sendiri. Tidak mungkin Tuhan yang benar melegalkan dosa masuk surga. Sudah pasti itu bukan pengajaran Tuhan. Oh, habis waktu, oke. Oke. Ini kita sekarang ke Bang Juma dan Bang Yonatan ya, tetapi saya sebentar ya. Ada nggak di bawah yang ingin jadi timer ya? Mau buat timer ya? Soalnya saya mau eating dulu. Nah, ada yang mau bikin timer? Saya Timer pikir ya? apa aja ke penutup aja host, karena mereka itu aja nya, nggak ada lagi jurusnya, datanya pun nggak ada. Oke, baik. Cuma Nandar yang Oke. tunjukkan data, si Juma cuma suara doang dari tadi. Nggak ada data, betul lah. Iya, kalau kami tunjukkan data semua. Baik. Data apa? Tadi tidak ada satu yang bisa menjawab pertanyaan saya ya. Jadi Loh, data apapun tidak jangan menyentuh. bilang nggak ada yang menjawab. Kau yang nggak paham jawaban. Ini bagian saya. Jangan terguncang dengan pertanyaan saya. Memang nggak ada jawabannya. Nah, Saya tunjukkan sekarang lagi. gini, kalau kami tidak menjawab, Pak jawabannya Ica, apa? bentar dulu. Coba. Tadi kalian Kalau lagi kami tidak berbicara, menjawab, kami jawabannya mendengarkan. apa? Coba. Tadi jawaban kalian seharusnya apa? berbicara, Kalau nggak ini menjawab. bagian saya loh. Kenapa kalian Ya udah, terguncang? Memang Roh Kudus bukan. Loh. Ica ini gimana Kak Ica? Mau Jawabannya dilanjutkan apa? atau tidak? Kalau memang mereka kami memang nggak sudah menjawab, menyerah, Nandar, ya. Anggap jawabannya apa? Iya, ini bagian saya menjawab. Iya, Kenapa Anda nggak apa-apa. terguncang? Loh. Jadi gini, Loh, kalau memang ini kami bagian- tidak menjawab pertanyaan, Ini Kak Ica, Penyembah Oke, manusia oke. diam dulu lah. Ini kan waktu kita. Bentar. Penyembah roh-roh diam aja dulu. Boleh saya bicara? Penyembah saat diam aja dulu, Bang. Bang, Boleh diam saya dulu. Ini waktu bicara? kita. Boleh saya bicara? Boleh ya? Boleh ya? Boleh saya bicara? Oke, lanjut. Oke, terima kasih. Ya, Begini Abang Maliakil dan Abang Murid Setia. Apakah Abang Murid Maliakil sama Abang Maliakil sama Bang Murid Setia ini mau menanggapi tentang Kabur itu, mau kabur. enggak. Enggak, Kita enggak ada bertanya lagi, dulu Kabur, Abangnya. tadi nggak ada Kita yang bertanya terjawab. dulu ya Abangnya. Kalau misalkan masih misalkan mau dihentikan, saya akan naikkan yang lain gitu. Kalau misalkan pengen ini saya lebih pikir jelas gini, ya. penutup aja lah, penutup aja dari saya, Penutup aja ya. Kan udah aku bilang, mau kabur. penutup aja. Kabur. Karena gini, Giliran tidak saya ada penutup lagi dari yang kamu bisa gimana sih? mereka berikan. Karena Oke. dari tadi kan kita sudah kasih data semua host. Kasihan juga lah penonton mereka itu kan hanya ngomong aja, mereka nggak ada datanya. Oke, baik. Tiba-tiba Bro Malikin pun Dari menunjukkan data data, dari aku tadi menunjukkan ya. data. Kita Teman-teman oke. di bawah itu nggak mau Bukan menunjukkan. saya loh. Kenapa dia yang nyerocos? Datanya itu Kamu nggak kalau ada Saya Baca. baca Al-Quran loh, saya baca Al-Quran. Iya, Sementara kamu kamu baca cuma Al-Quran, poin-poin. kamu nggak ngerti. Seakan-akan Kamu poin-poinmu bisa itu bahasa lebih Arab. tinggi derajatnya daripada kitabmu. Kan memalukan. Nggak Iya. apa-apa. Oke, Saya boleh baca original ini nggak? Saya ini Oke ya. giliran saya loh ngomong loh. Gimana Ya. ini giliran saya ngomong loh. menanggapi Makanya dulu kalau bagaimana kalah ngomong debat, maksud kan aku, kita harus ini tolonglah dulu, Kak. Kita datanya harus itu ngomong dulu ke ditunjukkan satu-satu. Bang ini ya. original teks loh. Bahasanya Yesus. Kamu Kalian PowerPoint, tidak kami ayat dari dalam kitab Al-Quran dan juga data dari Iya, kitabmu. Kamu kami juga PowerPoint. ayat kok Apa dari itu kitabmu PowerPoint kok. lebih tinggi dari Bukan. kitabmu? Oke, baik. Wah, Ya saya Original. bacakan Sekarang ayat ini suci aja. Al-Quran tadi. Baik. Kami Kak. membacakan Baik. Quran makultulahum ilama amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Itu bukan data. Oke. Hah? Aku tanya sama Otak kau kok tadi. disimpan di Dari tadi lutut. kalian nggak jawab. Di mana kata diciptakan di dalam kalimat itu? Kata apa? Nggak kalian jawab kok dari tadi. Oke. Coba di dalam Anisa 171. Ini Loh, saya- yang Anda harus Kalimat Iya. mana di situ Erben, diciptakan? Coba. Anda harus tahu, Anda harus tahu apa itu taksim, apa itu pengagungan. Anda ngerti ndak? Makanya belajar original teks Quran, jangan kitabnya aja Anda nggak ngerti gitu loh. Loh, Kak Ica, kalau mau belajar ini Ditertawakan teks sama anak-anak original kecil di sama saya, Islam ayo. Anda itu. Iya. Iya. Di sini Boleh. kita harus Boleh, nggak di sini apa-apa. kita harus bertanya Ayo. dulu, bertanya kembali. Mari kita ke, adu. mereka gitu. Apa Nandar apakah itu, mau dia untuk hanya bisa menanggapi baca. Ya udah, silakan. Ngerti. Ya, udah mau kabur, sosokan. Udah ya. Sosok- kalau mau PowerPoint, kabur, Paulus kabur aja nggak pakai PowerPoint. Yesus itu nggak pakai PowerPoint loh, asal kau tahu. Iya. Iya. Kenapa Yesus tidak pakai PowerPoint? Karena waktu itu belum ada. Iya, kenapa? Belum ada.
Jadi Ya berarti Yesus kau lebih hebat daripada Yesus berarti. Menemukan aplikasi PowerPoint. Maka orang Kristen harus menggunakan Kita itu untuk hafal memuliakan data, kamu hanya PowerPoint. Mati lampu Udah, selesai iya. kalian. Juga dulu naik onta. Nabi Muhammad gak pernah tiktokan, kau kok tiktokan? Buatan kafir lagi tiktok. Gini. Nabi Muhammad Gini, gak pernah Kaica. internetan. Kaica, gini ya. Internet Kasihan sekali, udah mau kabur kok cari gara-gara. Kaica. Kabur mau Kaica. kabur cari gara-gara. Makanya berhenti menuhankan saat. Setia Bang Malikil, boleh nggak saya minta tolong dong, please dong. Nih saya nahan Iya, ini begini, minta tolong ya. Iya, silakan. Maksud saya begini loh. Kan kita kan tadi bertanya nih tentang apa namanya, adakah Tuhan gitu ya? Apakah Tuhan itu manusia, apakah Tuhan itu manusia? Nah, itu kan pertanyaan dari awal. Tetapi di sini umat Kristiani sudah menjelaskan. Kalau bisa kan kita mencari kebenaran di mana dalam Alkitab dan Al-Quran itu tidak akan nyambung sampai kapanpun. Nah, di sini yang penting kita ambil intinya bahwa umat Kristiani sudah menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu adalah dari firman gitu. Nah, jadi ya Bang. Ya ini kan Iya, tadi betul. sudah Yesus memberikan itu memang dari firman, harusnya betul. ada simpulan loh. Dari Maksudnya- tadi saya maksudnya dan gini, Bang Juma berdasarkan original teks loh. Kami Iya. dari Ibrani, dari Yunani, dari Al-Quran. Iya. Oh, Mereka kan PowerPoint. Maksudnya gini loh Bang Yonatan, mereka Gak kita bisa harus jawab memang. Ya sudah Kalian benar menangkap itu, ya. Yesus itu dari Gini, firman, gini, udah gini. bukan dari betul. firman, Coba, bukan dari firman. ini aja. Saya Dari katakan instruksi tentang Tuhan, firman. dari kehendak Maksudnya, Tuhan Yesus Kalau itu. Nandar, bentar host. Kalau Nandar memang bisa bahasa Ibrani, coba parsing dulu sama saya kayak gimana? Ayo, Ya udah sok sekarang kita adu baca ya. oke Mau baik. bisa nggak adu baca? Bukan adu baca, Sekarang, iya. parsing dulu. Parsing. Coba Kau kau parsing kamu dulu. bisa baca Kau parsing nggak? dulu Kau bahasa. parsing. Bahasa Tuh, Ibrani ya kamu diparsing bisa dulu, baca diparsing. nggak? Kalau bisa baca, Kaica tolong Ya udah, tolong kan bukakan kau ini yang saya. tahu. Kaica, Seorang yang Kaica, bisa bahasa tolong Ibrani Kita tanya itu dulu. bisa kalian interpretasi. sudah kalah debat. Coba Kalau bacain ya, dia Kaica. bisa parsing. Kaica tolong diperbesar layar saya. Kita Bang, uji Bang, si Erben bisa kita baca tanya dulu Ibrani ya, atau Bang tidak. Yonatan. Saya nggak bisa baca Apakah mereka Ibrani, saya nggak bisa menangkapnya baca. atau Loh tidak? iya, Nggak bisa kalau nggak baca, bisa udah. memang nggak bisa. Kalian Ya sudah udah kalah sekarang debat saya tadi. minta kamu Loh, bukan membaca. Saya ngapain minta nggak ada kamu untuk urgensinya? parsing. Yang ada urgensinya itu adalah Udah, kau jawab parsing pertanyaan dulu, saya. Di bahasa mana Ibrani, Musa kau menyembah Roh parsing. Kudus? Please, Tidak minta ada tolong. Musa Diparsing menyembah dulu, Roh belajar Kudus. Kenapa parsing kita, kalian belajar menyembah parsing. Roh Kudus? Halo. Diparsing Minta dulu, tolong ayo. dong. Dari tadi kami diam. Dari Bukan tadi Bang Yonatan, tadi kan kita ada Iya, iya, ditanya. iya. Ini waktu Dari- kami loh, waktu kami loh ini. Waktu kami, Tahu, Kaica. Bang Kan waktu Kaica. berjalan, cuma Tadi kan mereka jangan tidak bilang, berbicara. Begini loh, begini. Aduh. Misalkan nih, kita kan bertanya dan mereka sudah menjelaskan dan mereka sudah menjelaskan sedetail-detailnya. Nah, tetapi di sini kita berarti kita harus menerima dong, kecuali nih Bang Oke. Mariakil sama Saya boleh Bang tanya sama Kak Ica nggak? menanya nih ke Bang Juma tentang Al-Qur'an baru gitu, bisa misalkan mereka mau ini Ya udah. Gini iya, aja deh. gitu. Kak Ica, Ngerti kan, Kak Ica, Kak Ica izinkan berbicara loh ya. Saya dan Bang Juma setia loh. Emang kami juga tidak menahan lapar dan tidak menahan haus. Kami Saya dari tahu, tadi Bang. sebentar Kak Ica. Izinkan saya berbicara dulu Kak Ica. Saya nggak menghujat nggak apa loh. Saya hanya mengkonfirmasi. Kami dari tadi dari jam 11 sekarang sampai jam 2, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam loh. Kami tidak ada gantian, tidak ada rolling. Sedangkan dari pihak Kristen rolling, 3 pertanyaan, 1 pun tidak ada yang mampu untuk menjawabnya. Jadi simpulannya apa dari debat ini? Kalau tidak Oke, mereka baik, kalah kita debat. cari kesimpulan Coba. aja Jangan ya. bilang kami nggak Kita jawab, cari udah dijawab kesimpulannya semua ya. kok host, udah dijawab semua. Loh, kok, host. jawabannya di mana? Musa menyembah Roh Kudus di dalam Torah. Kita cari Loh, kesimpulannya. ada nggak Roh Kudus di Roh dalam Kudus Torah? itu di dalam diri Allah. Ya menyembah Allah sudah pasti itu ikut mah Roh asumsi, Kudusnya. Bos. Asumsi Berarti udah. karena Kalau kamu kalah nggak debat paham nggak Roh apa-apa. Kudus. Ica, Aduh, Nandar. kalau kamu kalah debat dan Roh kalian Kudus berdua itu dan teman-teman yang Allah, lain kalah debat prinsip nggak hidup apa-apa, nggak Allah. kita paksa kok. Ya sudahlah, kalau Masa kalah hidup debat Allah ya gini. itulah Roh Mencret kan Kudus. kalian. Bang Yonatan, maksudnya kan kita Makanya Roh Kudus itu kadang bertanya. diartikan Nah, mereka energi. sudah menjawab gitu. Kalau Udah saya sih dijawab orangnya kok, Roh Kudus itu ada dalam diri Allah. Bentar Bang. Saya kasih bentar, malah murid tadi setia. gambarnya. Bentar murid setia saya ini dulu. Tadi kan kita Ini bagian bertanya, sudah saya. dijawab gitu. Kaica, Maksudnya sebentar, sudah Kaica. dijawab dari atas. Ini kan tadi mereka sudah berstatement. Lah kami ketika giliran berstatement Kak Ica dengan sepihak mengatakan, udah ya loh, kok bisa seperti itu? Harusnya disepakati
sepakati dong. Bukan Teman-teman, saya ini bilang udah ya. Maksudnya begini loh loh, Bang Yonatan. ini saya harus sudah mau dipahami. menyampaikan data loh. Baik, Karena baik. ini nggak ada lagi. Sekarang Topiknya saya udah tanya selesai. lagi Udah tuntas kita tunjukkan Kita bahwa simpulan kalian aja deh. bingung. Kita simpulan. Tadi udah simpulan dari Erben dan siapa Oke ya. Herdi ya. Sekarang simpulan dari saya dan Bang Juma. Habis gini kita kelar. Biar Baik, tidak ada baik. framing ya. Oke. Iya, ini simpulan, giliran oke. kami mau menjawab malah dibilang sudah. Gimana sih? Bukan kesimpulan sudah aja, sudah sekarang Bang. penutup. Maksudnya Loh, Bang, penutup. Bang Yonatan yang Gini baik aja hati, deh. Bang. Kalau sudah tidak ada sanggup yang jawab pertanyaan kami, nggak apa-apa diakhiri. Saya juga nggak Bukan memaksakan jangan kok. Saya bilang nggak nggak menganggap sanggup. kami menang. Udah kami jawab. Loh. Roh Loh, Allah di itu mana kekal sekarang? di dalam diri Di Allah. pasal Ketika orang berapa nih menyembah Erben ya? Allah, Saya tunjukkan Oke, Erben ya. baik, baik. Dengarkan Ini aja Erben. jalan juga ikut tengahnya. disembah. Baik, jalan Dengarkan saya. tengahnya. Tuh. Jalan tengahnya. Ya, kata jalan menyembah tengahnya. roh Bang tidak Yonatan ada, sama Erben, Bang Juma, tuh. Ya nggak saya beri apa-apa, nggak ada kesempatan. kata menyembah roh. Loh, Bang berarti Yonatan memang dan tuh Bang Roh Juma Kudus saya bukan beri Tuhan. kesempatan. Bang Yonatan Roh yang Bang Kudus Juma Kalian- itu saya berikan prinsip hidup kesempatan. ilahi. Oke. Prinsip hidup Aduh, Allah, kalau prinsip mau hidup kabur Allah. nggak apa-apa deh ya. Bang Allah Yonatan sudah. dan Bang mengatakan Ini Juma saya sudah. beri di kesempatan. Allah. Baik. Ya Bang sudahlah. Yonatan dan Bang Juma saya berikan kesempatan. Baik, Bang Ya, Yonatan dan terima Bang Juma kasih. saya berikan kesempatan untuk memberikan statement. Oke. Nanti di situ karena Oke. karena tadi Bang Murid Setia dan Bang Malikil sudah kompleks pernyataannya, berarti sudah tidak ada Ya. lagi ya Bang Malikil, Bang Murid Ya, sudah tidak ada lagi, kita akhiri, Oke, kita siap. close ya, nanti kita Baik, lanjutkan. terima Oke. kasih. Oke. Terbes- Silakan Bang Yonatan. Perbesar layar saya. Perbesar Baik, Pak. layar saya, ya. Baik. Nah, saudara, gini caranya debat, original text, nggak pakai terjemahan, ya. Di dalam Habsyarah Alfi Yohanan Ferekaleb Misfarleb, di dalam kitab karangan Yohanes pasal 1 ayat ke-1. Beresit Hayahadabar. Ternyata Yesus itu adalah sosok yang diciptakan dari dabar, ya. Dabar itu adalah satu kata, saudara-saudari yang terkasih, bukan suatu yang terus berkata, ya. Dabar ini adalah singular. Kalau plural dari dabar adalah debarim. Makanya di dalam Al-Quran maupun di dalam Biblos, Yesus itu adalah satu kalimat, satu manusia yang diciptakan dari satu kata dari Allah, kun. Jadi makalah jadilah dia. Kita baca Quran surat Al-Imran ayat ke-59. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin qala lahu kun fayakun. Jadi si Herdi tadi juga salah. Memang Al-Qur'annya nggak bisa baca, cuma terjemahan. Beda evangelis, Yunani, Ibrani, Arabik bisa. Yang jadi permasalahan di sini, saudara, adalah kata kun fayakun, bukan permasalahan ya. Ini adalah jawabannya. Baik di dalam Yohanes 1 ayat 1 maupun di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 59, bahwa Yesus tercipta dari satu kata, kun fayakun. Ya, jadi maka jadilah dia. Di dalam surat Yasin pun demikian, apabila Allah berkehendak, jadi maka jadilah dia. Makanya dikonfirmasi di dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-1 bahwa di sini bukan debarim, ya, tetapi hadabar. H itu menunjukkan definitif artikel satu kata, bukan berbagai macam kata. Makanya di dalam Yohanes pasal 17 ayat ke-8 Yesus penerima firman, bukan firman yang jelma jadi Yesus. Kemudian saudara, saya mengulangi berbagai macam pertanyaan. 3 pertanyaan saya tidak ada manusia Kristen pun yang sanggup menjawab. Kita buktikan ya, ini yang menjawab adalah ilmu atau digital ya. Menyembah roh, ada nggak? Menyembah roh tidak ditemukan di dalam perjanjian lama. Kenapa? Memang Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus, bahkan di dalam Torah tidak ada diksi Roh Kudus. Yesus itu manusia, saudara. Makanya Yesus didoakan supaya selamat. Di dalam apa itu? Di dalam Sefer Matius, Verek Esrim Ve'ehat Misfar Tesha. Di situ dikatakan Yesus didoakan supaya selamat, ya saudara. Fahamon ha'am shehalhu levana fe'a harap kar'u hoshana leben David. Hoshana kiranya keselamatan. Le itu dalam bahasa Indonesianya kepada ben anak David. Semoga keselamatan bagi anak Daud. Alkitab juga salah. Daud dengan Yesus itu perbedaan waktunya 600 tahun atau 700 tahun, mohon maaf, tetapi ratusan tahun. Ternyata leben David ini salah silsilah. Masa Yesus anak Daud? Tetapi entry point-nya saudara-saudari yang terkasih adalah Yesus didoakan. Hoshana leben David. Original text Ustadz Juma saya menyampaikan dari tadi, Al-Qur'annya bahasa Arab, ya.
kitab kamunya Ibrani dan Yunani saya bacakan. Dari tadi dibilang asumsi. Macam mana pula kau Reben? Ya, saudara. Dan di sini di dalam bahasa Yunani, ternyata Yesus itu adalah aletinos he arke tes ketisios tauteo, ciptaan saudara. Nah, di dalam ajaran Kristen saudara, tadi mengatakan roh manusia adalah bagaikan nyawa dan ini loh, Bapa bukan Roh Kudus, ya, Anak bukan Allah, semua bukan ini. Ini adalah perisai Tritunggal loh. Makanya di dalam kekristenan, karena meyakini Roh Kudus itu adalah Tuhan yang katanya mau menyampaikan segala sesuatu, sesama Kristen aja ada Wanes, RD, ada Tritunggal, Erben. Kenapa? Karena sejatinya roh kebenaran yang dijanjikan oleh Yesus adalah Ruah Emet, Ahmad Muhammad. Tetapi kalian memahami itu Roh Kudus, akhirnya kalian tersesat. Dan satu lagi, Yohanes pasal 14 ayat 27, Yesus mewasiatkan Islam, Shalom ani masyir lahem, tetapi kalian malah jadi Kristen. Itulah saudara yang harus kalian pahami. Wahyu 3 ayat ke-14, Yesus adalah ciptaan. Matius 7:21 sampai 23, siapa yang menyembah Yesus auto neraka. Nah, Wahyu 3 ayat ke-14, saudara-saudari yang terkasih, di sini dikatakan ho amin, ho martus, ho pistos. Amin ini siapa saudara-saudari yang terkasih? Konsensus Katolik, Protestan, semua denominasi Kristen sepakat bahwa Yesus Kristus adalah amin. Ya, lebih lanjut ditegaskan dalam Katekismus Gereja Katolik bahwa Yesus Kristus sendiri adalah amin. Ternyata amin itu adalah ciptaan. Tuh, ciptaan Allah kok disembah. Terimalah kebenaran firman Tuhan. Silakan Gurunda Juma. Mereka lari dari perdebatan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Jonathan. Sekarang Bang Juma ya, Bang Juma ya. Hai Bang Juma, masih di situ? Iya. Hai juga. Sudah. Bisa Bang? Kedengaran Bang? Ustazi, halo, Bang Juma, Ustazi, Gurunda, ini di bawah suara Bang Juma nggak ada katanya, suaranya Bang Juma nggak ada. Oke, kita ulang Suara lagi ya, Bang Juma. suara nggak ada ya? Ya nggak ada suaranya. Ada. Jelas kok. Bang Ada. Juma Di bawah, itu tolong coba, dibuka nggak ada mute-nya Bang, suaranya. dibuka mute-nya Bang. Dibuka mute-nya Bang, ini tertutup Bang, mute-nya Bang. Sama saya ada, jelas kok suaranya. Ya mungkin ini, oke udah. Sekarang kita ulangi lagi ya Bang ya. Ini biasanya. Oke, kita Nggak ulangi ada lagi suara, ya Bang. di report ini kayaknya. Oke, sorry, maaf karena saya lagi di gunung soalnya. Ya, Iya, it's okay, iya. Bang. Gimana? Oke, kita mulai lagi ya Bang ya. Ya, jadi Yesus itu siap. Yesus itu Tuhannya yang dibuat oleh gereja, oleh Romawi Yunani. Isa itu rasul yang diutus kepada Bani Israel. Beda memang, ya, beda. Satu Tuhan, satu utusan Tuhan. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan firman itu menjadi manusia yang adalah kalam menjadi manusia dan manusia itu adalah Yesus. Faktanya Yesus di awal saya sudah jelaskan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti aku bukan Sang Theos. Udah tamat di situ.
Lalu kemudian kalian masuk ke dalam Al-Quran untuk ngais-ngais Al-Quran, mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan itu sendiri, Nabi Isa itu adalah Jibril, dan seterusnya. Tadi saya sudah bantah menggunakan data Al-Quran. Ketika Al-Quran mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi, kata ruhku itu berarti taksim. Taksim itu pengagungan, penisbatan sesuatu kepada Allah, berarti pengagungan atau penghormatan. Contoh, hamba Allah ya menjadi kemudian bukan menjadi berarti hamba itu adalah Allah. Tapi maksudnya ketika dikatakan hamba Allah, hamba itu menjadi mulia, dia menjadi utusan Allah atau ciptaan Allah. Jadi ketika ada kata yang dinisbahkan kepada Allah, itu adalah pengagungan. Saya kasih contoh lagi, rumah, kemudian ditambahkan kata Allah, berarti rumah Allah. Rumah itu tidak menjadi Allah, tetapi rumah itu menjadi menjadi rumah kemuliaan. Itu yang perlu Anda pahami. Rasul Allah bukan berarti Allah itu rasul, tetapi rasul ini adalah utusan Allah, sesuatu pengagungan terhadap oknum yang dinisbahkan kepada Allah, yang dilibatkan Allah di dalamnya. Bait Allah ya, kemudian hamba Allah, itu semua adalah pemahaman di dalam ilmu Quran disebut taksim, pengagungan terhadap makhluk yang kemudian dinisbahkan kepada Allah itu sendiri. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi ketika Isa atau Yesus dikatakan ruhullah atau kalimatullah, itu berarti ruh yang adalah berasal dari Allah. Segala sesuatu yang berasal dari Allah itu adalah ciptaan. Ya, Yesus mengaku berasal dari Allah, berarti dia ciptaan Allah. Yesus berkata, aku datang bukan aku sendiri, berarti Yesus bukan Allah. Pahami itu. Makanya di Al-Quran, mau seperti apapun Anda melilit lidah, mencari link-link kemudian untuk menjatuhkan iman Islam, tidak akan mungkin bisa. Iman umat Islam itu semakin kuat. Inna masali Isa indallah kamasali Adam khalaqahu. Ya, apa itu? Ciptaan. Nabi Isa itu di Al-Quran itu ciptaan. Jadi kalau Anda ngambil link-link kemudian menganggap kami ini bodoh, Anda salah. Kenapa? Karena Al-Quran membentengi kami. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullah rabbi wa rabbakum. Nabi Isa yang Anda ngemis-ngemis kata ruhullah dan kalimatullah itu menjelaskan dirinya adalah hamba Allah, memerintahkan Bani Israel menyembah hanya kepada Allah. Jadi percuma Anda itu repot-repot membuka-buka link, kemudian membacakan terjemahan. Kami jadikan itu sebagai lawakan. Kami jadikan itu lawakan. Ya, ngerti enggak kalian itu? Jadi belum ada orang yang bisa Anda murtadkan dengan pola itu. Kenapa? Dari kecil umat Islam itu sudah diajari Al-Quran. Jadi percuma seperti siapa ini? Ki Mamat ini ya. Anda dengan Herdi adalah lebih baik kalau kalian itu belajar mengkaji kitab kalian. Ya, kiamat ya, Anda belajar mempelajari kitab kalian. Pelajari itu kitabnya Yahudi yang kalian ambil, original teksnya. Pelajari itu bahasa Yunani kitab kalian yang adalah karangan-karangan. Pelajari itu. Percuma kau bawa link hadis sahihah, begono. Umat Islam mana yang mau diperbodoh sama kalian? Membaca kitab kami aja kalian tidak bisa, lo kok jadi pengajar? Ya, itu namanya kiamat. Kiamat itu tamat. Kalian memperbodoh diri, kalian sia-siakan waktu kalian. Adalah lebih baik kalian belajar tentang kitab karangan yang kalian punya. Kitab Spanyol yang biasa saya bilang, separuh diambil dari agama lain. Kalian pelajari original teksnya supaya kalian itu tidak tersesat, tidak menyembah Sat. Yesus itu Sat padat, Sat cair, Sat gas. Ngerti ya? Terima kasih. Oke ya. Mau ditanggapi? Nanti Kak Ica, ya ini kan sudah closing katanya. Tadi kok gimana sih? Ini Kak Ica. Kami kan tadi sudah dari jam berapa itu, bahkan teman Kristen itu sudah hampir 9 orang bergantian ya. Sebentar, Bang Ben. Nanti kalau mau dilanjut nanti malam silahkan tentukan dari pihak Kristen yang paling cerdas siapa debat dengan kami. Ini Mbak Ahmad bolehlah
Mbak Ahmad kita membahas nanti sama Bang Mbak Juma. Ahmad bisa apa deh? Mbak Ahmad ini bisa apa? Ya, di Kiamat ini nggak ada bisa apa-apa. Temanya yang lain lagi ya. Temanya yang Nggak ada lain. ilmunya, nggak ada ilmu, cuman Google. Oke, Oh, Cuma Mama gagal. Sena, Kak Ica. Coba Ilmu undang apaan Bapak itu? Sena. Anak TK juga kalah menang sama dia. Menanggapi ya. Ya, Si Kiamat. Oke. Izin menanggapi host. Suaranya nggak jelas. Oke, boleh. Oke. Oke. Dinda Nathan, Saya apa Tanggap ya. kepada mereka orang-orang tak berakal ini atau Muslim gimana? kalau yang mau, kalau misalnya mau tetap berdebat dijadwalkan aja nanti malam. Misalnya Mbak Ahmad kita enggak Kak Ica, betul. Kak Ica. Karena kami dari nanti jam malam 11 ya. Kalau misalkan mau, nah, kalau Enggak, maksudnya jam, Mbak Ahmad ini posisinya di Malang. Saya sudah deteksi ya. Sebentar. iya, Kak Ica. kita kasih Kak Ica jeda 1 begini. jam lah. Iya. Iya, sebentar. Kak Ica. Ya, kita istirahat dulu soalnya sudah berapa Iya, yang kita buat babak belur dari tadi Iya. kan gitu. Iya, sudah 9 orang loh hadapi saya dan Bang Juma. Dari pihak Muslim nggak ada gantian loh. Satu-satu boleh nggak Saya ngomong? Oke. Nggak ada yang denger. Ya, saya dulu. Aku mau Dari tanggapi tadi sinar dari tadi. jam 10, sebentar Bang Erben. Dari tadi dari jam 10 sampai jam berapa ini? Setengah 3 ya. Kami mewartakan firman Tuhan kepada teman-teman Kristen dengan pro bono gitu kan, dengan cuma-cuma. Nah, jadi nanti dilanjutkan siapa nih pihak Kristen yang mau berdebat? Silahkan pilih. Bang Juma, Uniripa. Saya Kalau mau- misalnya mau duel lagi saya dan Bang Juma menghadapi Oten, saya siap. Dengan original teks Ibrani, Yunani, dan Arabik. Nah, dari pihak Kristen ada nggak sih debater Kristen yang bisa Ibrani, Yunani, dan Arabik? Suruh debat sama kami. Ya Bambang Nursena. Oke. Entar malam ya. Nanti ditentukan ya. Ditentukan malam. siapa nih? Oke, entar Ya, malam. You dengan Suma ya. Temanya, malam ya. temanya Ya, kalau kamu Siapa sudah nama bisa yang benar? baca original teks, Ya, Herdi, soalnya baru saya bisa juga, hadapi ada saya, Her. kerjaan. Kalau kamu hanya ntar malam link-link, kamu Ntar malam ya. kamu debat Oke, sama Kak kucing Ica gua juga aja. Sudah di jalan. Aicha istirahat aja di jalan, jangan sambil nyetir. Di Gak akhir ada saja Islam nanti yang kita- mau memperbodoh diri dengan berdialog dengan kamu dengan terjemahan gitu. Iya. Begitu Betul, juga betul, dengan betul. Kiamat. Islam mana yang mau berdebat dengan kalian dengan modal kayak gitu? Nggak ada. Nggak dari ada. yang menerjemahkan buku-buku itu Islam bodoh. Betul itu. Ya, Ya, bukan ya. bodoh, kalian itu yang memahaminya. Kalian itu yang memahaminya. Buktinya kami tidak memahami kitab kami berdasar dengan pemahaman kalian. Kan memalukan gitu loh. Karena Islam itu diajari Kamu tertulis Surian, kamu banyak sia-siakan dokter. waktumu. Kamu Iya, sia-siakan iya, waktumu. Ya percuma, mending kau Iya, cari iya, nafkah karena- daripada karena kau pakai Islam- link-link kayak begitu. Islam itu Apa yang kau diajari inginkan dengan cara tertulis gitu? Surian. Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu dapatkan dengan cara gitu? Apa? Itu diajari Apa? tertulis Surian baca Host, helikopter. Apa? Itu aku tanya dulu. Apa yang kamu dapatkan? Apa yang kau dapatkan dengan cara kayak gitu? Baca helikopter. Apa yang kamu Begitu. dapatkan? Kalian semua. Apa yang kamu dapatkan? Ada kamu murtadkan orang gitu? Gak ada. Wih, udah Yang banyak ada tiap malam saya mensyahadatkan orang. Itu akibat kalian. Iya. Ngerti? Iya. karena Roh Kudus Sebentar bukan malam Tuhan. ada lagi yang mau syahadat. Itu juga dari Iya. TNI. Aduh, gimana Oke. kalian ini? Abang, Siap, siap. Bang Yonatan, Iya, Abang Kak Ica, Ganteng. awas diblokir Kak Ica. Nanti di Kita mobil. tolong. Ntar Oke. malam kita lanjut lagi. Nah, Yo, jadi- yo. Iya. Mau nanggapi tadi Yo, yo, perkataan yo. mereka, masa dibiarkan orang Islam terakhir? Bang Juma, Masih- kita Ya, hari ya. ini sudah Ayo deh. santai Sebentar Kita ya. sudah hadapi 9 orang gitu ya. Capek Oke. kita ya kan. Bentar dulu. Bentar dulu, Capek saya kita. ngomong dulu. Halo, saya bicara dulu. 9 sebentar. orang coy. 9 domba. Sorry. Boleh Waduh. nggak saya Coba. bicara sebentar? Kak Minta Ica. tolong. Kak Ica, aku mau tanya Kak Ica. Sebentar Kak Ica. Kak Ica, Sebentar aja, Kalau saya ber- ngomong sebentar Ya, aja. ya, Kak, saya mau sebentar tanya aja. sedikit. Iya, Kak Ica, saya tanya sedikit aja deh, sedikit satu kata aja. Kak Ica, kalau berdampingan dengan saya kok nggak tersipu, tapi kalau berdampingan sama Bang Juma gambarnya tersipu-sipu ya? Kenapa ya? Iya, karena, Udah selesai, karena terima kasih. Mungkin ini ya, mungkin nih ya, ini 1.500 yang menonton ya. Banyak orang bilang, ayo, emang Bang Juma mau nikah sama saya? Iya. Mana bisa? Kita kan beda Makanya. keyakinan, Mbak. Nggak boleh, Bang Yonatan, jangan nimbul dari Betul. fitnah di situ. Bercanda. Kecuali Mbak. kecuali Apa- nanti Anda melembutkan Ya, ada hati ya kecuali mungkin bisa ternyata, nikah ada dengan kecuali muslim kan ternyata. gitu. Bang Yonatan, ada kecuali ternyata. Jadi Bang KKD-nya di Iya, mana silakan. Gimana Bang Juma? Udah dibimbing Kak Juma, syahadat, soalnya Dinda. gimana? Dinda Nathan bimbing syahadat beliau. Satu, KKD-nya di mana? Satu.
Nggak perlu. KKD-nya Cie. oke, sekarang gini ya. Nah, kita bilang tadi kan saya tanya Bang Murid sama Bang Malikil mau nggak dilanjutkan? Kalau misalkan mau, ayo. Tapi mereka kan Bukan, pengen ini kan statement. harus kita nutup lah. Yang paling banyak kita bahas kan Alkitab. Masa mereka jadi terakhir menutup? Iya, nanti Dari kalau tadi misalkan sudah. nanti kita yang nutup, sekarang. Kak nanti Ica, mereka minta udah. lagi. Iya, nanti saya tanggapi lagi. Udah Kak Ica, gini Bisa aja. dong, kita Kita kan sudah misalkan 5 jam lebih. Iya. Mbak Ica pamit aja, tutup aja. Mbak Ica. Tutup Kalau aja. misalkan Kak Ica juga mau jalan. kata Sebentar Kak penutup Ica. saya ini Ditutup mau aja. gue lepas juga. Ditutup aja. Nanti Kak Ica, nanti kalau sudah di rumah dilanjutkan lagi. Gua mute juga nih orang beneran cerewet. Diam. Nah, maksudnya gini, kalau misalkan pengen mau saling menanggapi, boleh. Saya sampai kelar, sampai misalkan sampai puas, is okay, nggak ada masalah gitu. Nah, kalau misalkan mau, saya teruskan nih, gitu. Sampai mau jam berapa juga is okay, nggak ada masalah saya, gitu. Nah, yang penting nanti saya naikin yang bisa timer, gitu. Yang bisa timer, salah satu orang yang bisa timer, is okay, gitu, nggak ada masalah. Bagaimana? Bang Juma, Bang Nathan, oke ya? Sebentar, Oke ya? sebentar ya. Sebentar, aku tanggapi sedikit aja ya. Gini Mbak Kaica, nanti mungkin pihak muslim yang lain dimajukan saja. Kenapa? Saya dari jam 11, dari jam 10 sampai sekarang belum makan. Tapi kalau sholat sudah, tadi pas kalian bernarasi saya sholat itu, saya tinggal. Nah, jadi kalau mau debatnya dilanjutkan, mungkin di rolling saja. Bayangkan, tadi kami sudah menghadapi 9 domba loh. Kami tidak ada rolling di situ, dan dari 9 domba itu tidak ada satu Kristen pun yang sanggup menjawab 3 pertanyaan saya. Jadi di rolling saja ini Ustadz Juma dan saya dengan muslim yang lain. Di bawah ada Bang Umar, kalau tidak salah ada Ustadz Sugi dan lain sebagainya mungkin. Bisa menjawab Bang Jonathan, bisa menjawab. Tadi kan sudah di Ya, jawab. Iya, jawab, Gimana tapi tidak Roh Kudus di dalam kena. Torah? Tidak ada. Sampai kiamat pun tidak ada jawabannya. Tidak kena Gimana terhadap pertanyaan. Jawabannya Naikkan apa? muslim yang lain, Mbak. Bisa Silakan Naikkan muslim yang lain. Muslim yang lain aja, bukan kami lari takut. kalian, Orang datang jawaban kiamat, kami, lari pertanyaan kalian. kami saja tidak ada yang sanggup menjawab kok. Jadi dilanjutkan dengan yang lain. Pertanyaanmu nggak dijawab. Bang Jonathan ini Udah kalah debat Bang kok. Jonathan, Bang Jonathan ini mau ditanggapi. Sudah ya, Nanda. kita ini aja. Bang Jonathan ini mau ditanggapi, berani nggak? Sekarang tergantung. Iya, Bang Jonathan, bukan berani masalah nggak berani Oke, dan nggak berani. sudah. Coba sekarang ya. Selesaikan si Nanda Sekarang ini. tunjukkan di dalam Torah Musa menyembah Roh Kudus. Di mana Tidak ada. Musa di Udah, dalam udah Torah jelas. tertulis Ruach HaKodes sampai Musa mampus itu pun nggak menyembah bakal ada. Adonai Sudah saya Elohim. ultimatum. Tidak Nah, nggak ada, Ruach sudah Elohim. dijawab, nggak ada. Udah. Berarti nggak ada jawabannya kan, nggak ada. Mau lanjut? Cuma Mau muter-muter lanjut? aja tadi. Udah, Lanjut, ngapain mau lagi? lanjut nggak? Meskipun dilanjut Kak Ica, saya kasih Saya mau uang 2 jawab, juta Bi. bagi orang yang Lanjut, mampu lanjut. menunjukkan ada tertulis Ruach HaKodes di dalam Torah. Saya kasih 2 juta loh, disaksikan Sudah 1.500 ini. Oke, saya jawab. Ada. Nah, nggak Jawab. Tadi ada kan sudah Ruach saya HaKodes bilang di dalam sama Torah. Oke. Oh, Tadi kan sudah Tuh. dibilang tadi tadi kan. udah ditunjukkan Nah, kok. Kamu kok nggak nangkap Sudah, sih gimana? oh. Ya Oke, sudahlah, Ini si Nanda intinya ini. Saya kalian dikasih di sudah komal yang berkutik. besar dong. Kasih komal yang besar. Siap, silakan Bang. Ini Nandar ini Aku- biasa malas membaca. Orang Islam ini malas membaca. Kata Hosana itu, Untuk sementara perhatikan kiamat ya. bisa bikin Itu timer. berilah. Sana itu kiranya doa, keselamatan. diberkatilah. Yesus Bukan, diberi kata berilah sana kiranya lagi. keselamatan. Ditanya apa, Jadi orang jawab banyak apa. itu Orang banyak itu mendoakan Yesus. Semoga Yesus diselamatkan. Jadi kalian itu Hosana, ini. Hosana itu doa untuk Hosana. keselamatan Lihat ini bagi kebalikan Yesus. kalian. Orang Kristen itu suka pakai data, lihat. Kamu Ya, suka Hosana, pakai itu data. Hosana, apa Hosana? Apa arti Hosana? Lihat Apa ini. artinya? Lihat Hosana ini. mana? Berilah Loh. kiranya keselamatan. Kami Didoakan kan Yesus berilah kiranya Jadi, keselamatan orang-orang untuk Kiranya Yesus. keselamatan. Udah Yesus panik kan didoakan dia? supaya diberi keselamatan. Ya, Terus gimana Dor. nih? Kok Hosana, Hosana Yesus, Hosana anak Daud. Hosana, bagi Kiranya yang diberikan keselamatan Sekarang, kepada anak lihat Daud ini ya. bernama Yesus. Sekarang Tampol kita sendiri, masuk Ustaz. kepada Injil Markus. Perhatikan ya, Injil Markus, pedoman penafsiran atau penerjemahan Alkitab yang diterbitkan oleh LAI. Ini perhatikan ya. Halaman berapa? Halaman 436. Di sini kata Hosana, perhatikan ya.
Makanya kalau kalian belajar itu suka membaca, jangan suka menggosip. Makanya room Islam itu dibuat room belajar kayak kami, bukan room menggosip. Lihat. Oh, sana, belajar. istilah ini. Sampai sekarang Lihat. kalian tidak bisa ngerti Hosana, original teks istilah kitab ini kalian. berasal dari Belajar bahasa belajar Arab apa? Ibrani. Belajar mendongeng. Hosiana. Ini merupakan bentuk permohonan kepada Tuhan. Jadi Iya, orang-orang Orang-orang bermohon yang ada di kepada situ. Tuhan supaya Yesus diberkati. ia memohon kepada Tuhan Yesus mereka. Diberikan keselamatan. Arti harafiahnya mula-mula adalah salah kamu. engkau lihat. Erben, Lihat. kamu salah. Aduh. Lihat, engkau selamatkanlah Ketika kami Yesus sekarang. itu datang, lihat. orang-orang di sekelilingnya Engkau berdoa untuk selamatkanlah kami Yesus. sekarang. Yesus Oke, yang sudah. didoakan di situ. Engkau Yesus yang selamatkanlah didoakan kami di sekarang. situ. Jadi ketika mereka Hosana anak Daud. Hosana, artinya apa? Hosana anak Daud. Artinya apa? Selamatkanlah kami Hosana, selamatkanlah Waduh. Yesus, kan gitu. sekarang. Ini bibir mama ini ya yang menjawab. Bang Zuma, Aduh, bibir mama, Ayolah. bibir mama. salinglah. Enggak malu kau, Tadi gurunda kan tapi sudah, bibir tadi kan mama. sudah. Tadi kan saya Lihat bilang ya. tadi, bagaimana bisa ditanggapi Kak? Kamilah yang nanggapi. Nah, akhirnya apa ditanggapi begitu. Ya kita harus menghargai dong, saling menanggapi dong. Ya. Ya. Oke, tadi Jadi kan aku mau selamatkanlah stop, kami sekarang tetapi itu dibilang, artinya ini makanya pengen Nandar. Tuh. Ya, boleh ya? Boleh ya? Boleh ya? Oke, terima kasih abangku. Bang Juma yang ganteng sama Bang Yonatan. Terima kasih untuk ininya, pengertiannya. Oke, dilanjut Bang Murid Setia ya. Oke, kita tutup aja dulu, Mbak Ica, atau ada Islam yang bisa gantikan saya. Kami istirahat dulu gitu loh, capek loh. Boleh. Iya. Mendingan gitu Bang, nanti kita lanjut lagi ya. Oke, malam lagi kita ketemu di sini, insya Allah. Iya ya. Sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah menyaksikan sebuah debat yang sangat menarik dan juga seru, di mana kita bisa melihat para apologet Kristen, mereka sangat dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi berkat dan juga terang garam bagi para Ustadz Suma dan juga kawan-kawannya yang selalu saja mengusik-musik iman kekristenan dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab yang mereka tafsirkan sendiri dengan pemikiran mereka sendiri, dan kemudian mereka jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Dan yang menarik, ketika saya menyaksikan keberlangsungan debat tersebut, saya melihat bahwa Ustadz Suma dan kawan-kawannya ternyata mereka tidak memiliki pemahaman yang benar dan baik tentang siapa Yesus Kristus itu sendiri. Malahan kalau kita melihat, mereka mengatakan dan mengklaim bahwa kita orang Kristen sebenarnya terlalu mengikuti ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Padahal kalau kita melihat latar belakang Paulus sebelum dia menjadi seorang rasul, Paulus dia merupakan seorang yang sangat membenci kekristenan. Kerap kali dia juga yang memenjarakan, bahkan juga menganiaya orang Kristen. Akan tetapi pada waktu perjalanannya menuju ke Damsyik, dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus, dan pada saat itulah dia mengalami perubahan dan pertobatan, sehingga dia melayani Yesus Kristus dengan mengabarkan kabar gembira, kabar sukacita kepada setiap orang yang tidak mengenal dan belum mengenal siapa Yesus Kristus itu sendiri. Karena apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya, semuanya pasti berkaitan dengan karya Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus itu sendiri, tentang kedatangannya, kematiannya, kebangkitan, serta kenaikan Yesus Kristus. Dan hal inilah yang tidak dipahami oleh seorang Ustadz Suma dan kawan-kawannya. Dan bahkan kalau kita melihat Ustadz Suma bertanya kepada seorang apologet Kristen, di mana ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Kalau Ustadz Suma bersama dengan kawan-kawan membuka Yohanes 13 ayat 13, di situ dikatakan bahwa kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Hal inilah yang tidak dipahami dan dimengerti oleh seorang Ustadz Suma dan kawan-kawannya. Karena apa? Karena memang mereka kerap kali hanya
mengutip-ngutip ayat Alkitab, mencomot-comot ayat Alkitab, dan mereka tafsirkan sesuai dengan pemikiran mereka sendiri, dan mereka menjadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Kalau Ustadz cuma mau mengerti dan memahami apa yang dituliskan, apa maksud dan tujuan dari penulisan Yohanes 13 ayat 13 ini, dengan tafsiran yang benar, dengan menggunakan literatur-literatur yang benar, pastinya Ustadz Suma akan mengerti dan memahami pernyataan Yesus Kristus di dalam Yohanes 13 ayat 13. Karena gelar Tuhan yang dimiliki oleh Yesus adalah sebagai bukti bahwa Ia adalah Allah. Gelar tersebut juga memberikan sebuah pemahaman kepada setiap umat manusia bahwa Yesus adalah satu-satu sang juru selamat bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Yesus adalah Allah yang layak disembah oleh segenap umat manusia. Hal tersebut berarti bahwa gelar Tuhan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus sungguh membuktikan keilahian yang dimilikinya. Hal yang paling terpenting dalam ayat tersebut juga merupakan pengakuan Tuhan Yesus sendiri bahwa Ia adalah Tuhan, yang mana hal tersebut merupakan pengakuan yang paling berharga atas ketuhanan Yesus Kristus yang diucapkannya sendiri. Hal inilah yang harus dipahami dan dimengerti oleh seorang Ustadz Suma dan para polemikus lainnya. Dan saya berharap ketika mereka menggunakan ayat ini, mereka harus menggunakan literatur yang dapat dipercayai dan juga literatur yang sungguh-sungguh mendekati teks atau ayat yang berkaitan dengan pengakuan Yesus Kristus dalam Yohanes 13 ayat 13 ini, bukan menggunakan sumber-sumber dari Injil Filipus, Barnabas, atau Injil-Injil yang di luar keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan ya, saya berdoa supaya Ustadz Suma bersama dengan kawan-kawannya yang selalu saja mengusik iman kekristenan, supaya mereka sendiri juga boleh mengalami pengalaman pribadi seperti Rasul Paulus, di mana mereka bisa berjumpa dengan Yesus Kristus dan mereka boleh melihat bahwa hanya Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, jalan yang benar dan hidup, membawa kepada kekekalan ketika kita mati kelak, seperti itu. Dan kita terus berdoa untuk para apologet Kristen supaya mereka juga terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi garam terang dimanapun mereka berada. Oke teman-teman, sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.